Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk kembali ke masa lalu. Kita bukan kembali ke 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi kita akan kembali ke sebuah periode waktu di mana manusia belum menjadi makhluk yang mendominasi permukaan bumi ini. Kita akan kembali ke 250 juta tahun yang lalu. Welcome to Triassic Period. Periode ini merupakan awal permulaan dari era Mesozoikum yang terjadi pada 251 hingga 205 juta tahun yang lalu. Istilah Trias diperkenalkan oleh seorang paleontologis berkebangsaan Jerman bernama Friedrich August von Alberti pada tahun 1834. Di kala itu, Alberti menemukan 3 divisi batuan baru di Jerman yang ia namakan sebagai Germanic Facies, yang mana facies tersebut juga ditemukan di Austria, Switzerland, dan Italia Utara yang diberi nama sebagai Alpine Facies. Alberti menyatakan bahwa Germanic Facies yang ia jumpai mempunyai karakteristik yang berbeda dengan batuan yang berada di bawah maupun yang berada di atas Germanic Facies ini. Analisis ini berdasarkan beberapa hal, di antaranya adalah bukti paleomagnetik yang terekam di dalam batuan, serta distribusi fosil, tumbuhan, dan vertebrata daratan yang akan kita bahas kemudian. Periode waktu Trias ini mempunyai keadaan yang tidak sama seperti yang kita rasakan sekarang. Keadaan tektonik yang sedemikian rupa membuat semua benua tidak terpecah menjadi beberapa bagian. Akan tetapi, dia bergabung menjadi sebuah kontinen yang sangat besar, yang kita kenal sebagai Pangaea, atau bahasa Indonesianya adalah Pangaea. Di sepanjang periode ini, lempeng tektonik cenderung tidak bergerak, sehingga membuat Pangaea tetap berada di kondisi yang sama, hingga akhirnya Pangaea broke up di akhir periode Trias. Pangaea adalah kontinen yang tersusun dari gabungan benua-benua yang menjadi satu kelompok yang sangat besar yang bentuknya seperti huruf C. Pangaea ini mengcover 1/4 dari bagian bumi pada masa itu. Superkontinen ini dibagi menjadi 2 bagian. Northern Continent yang disebut sebagai Laurasia dan Southern Continent yang kita sebut sebagai Gondwana. Laut yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan disebut juga sebagai Pantalassa. Ukuran laut ini adalah 2 kali lipat dari Laut Pasifik yang kita temukan sekarang. Pada kala itu, di ekuator terdapat pulau-pulau, gunung bawah laut, kepulauan vulkanik, dan di beberapa kawasan ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya terumbu karbonat yang saat ini ditemukan di Amerika Utara dan di beberapa kawasan lainnya. Superkontinen Pangaea ini memberikan dampak yang besar terhadap iklim secara global dan sirkulasi laut. Pada periode ini tidak ditemukan bukti hadirnya es atau gletser di kutub utara maupun di kutub selatan. Kehadiran superkontinen ini memberikan iklim yang panas dan kering. Bahkan di bagian kutub pun tetap hangat, namun sedikit lembab apabila dibandingkan dengan kondisi di ekuator. Meskipun secara umum periode ini didominasi oleh iklim hangat dan kering, namun ditemukan beberapa bukti bahwa adanya hujan. Hal ini karena adanya perbedaan yang kontras antara keadaan Pangaea dan Laut Pantalassa yang men-trigger siklus hidrologi sehingga menghasilkan hujan beberapa kali selama periode ini. Batuan yang menjadi identitas dari periode ini adalah red sandstone dan evaporite, hasil dari iklim panas dan kering. Sampai saat ini, geologis tidak menemukan adanya tanda-tanda kehadiran endapan batu bara pada periode Trias, seperti halnya yang kita temukan pada periode Permian. Keadaan ini dikenal sebagai coal gap, atau jeda pengendapan batu bara. Endapan batu bara mulai muncul pada pertengahan Trias dengan jumlah yang sangat sedikit, dan mulai ditemukan endapan gambut yang mulai menebal di akhir Trias. Hal ini karena tumbuhan-tumbuhan yang sebelumnya tumbuh tidak mampu beradaptasi. Tanaman-tanaman yang muncul di periode Permian digantikan dengan tanaman-tanaman yang mampu hidup di keadaan panas dan kering di periode Trias. Di kawasan Gondwana, banyak ditemukan the seed fern Dyscrodium. Sementara itu, di Laurasia ditemukan conifers, cycad. Cycad itu kayak pohon yang bentuknya seperti pohon kelapa di masa sekarang. Di akhir Permian, 75 hingga 70% dari hewan laut mengalami kepunahan. Yang tersisa hanyalah organisme yang secara geografi terdistribusi secara luas. Hewan-hewan yang hidup di iklim yang sedang, tidak tropis, dan juga hewan-hewan yang sangat fleksibel, bisa hidup di berbagai jenis kondisi. Dan hewan-hewan yang mempunyai mobilitas yang tinggi, sehingga mereka mampu terlepas dari bencana PT mass extinction. Awal mula periode Trias ini menjadi awal munculnya makhluk-makhluk hidup yang tidak ditemukan di era sebelumnya. Peningkatan keasinan laut yang signifikan pada akhir kepunahan masa PT membuat sulitnya organisme laut untuk membuat penyesuaian.
Organisme planktonik yang ditemukan di periode ini adalah Dinoflagellata, yaitu organisme mikroskopik, unicellular, atau disebut juga sebagai alga. Meskipun hadir dalam batuan-batuan pada periode Trias, namun jejak fosilnya sangat minim. Para peneliti mengkaitkan dengan ketidakmampuan dari jenis-jenis dari organisme ini untuk bertahan hidup ketika terjadinya kepunahan massal. Invertebrata seperti Bivalvia, Ammonoida, dan Brachiopoda pun hadir. Gastropoda dan Echinoida mulai umum dijumpai pada pertengahan Triasik. Periode Trias ini diyakini sebagai awal mula evolusi dari moluska modern yang kita jumpai sekarang ini. Belemnides juga muncul secara kuat di periode Trias. Belemnides ini merupakan sebuah organisme yang mempunyai cangkang calcareous yang disebut sebagai rostrum yang berada di dalam badannya. Selain itu, terumbu karang juga muncul pada periode Trias yang juga dikaitkan sebagai nenek moyang terumbu karang modern. Ikan bertulang yang wujud di periode ini bentuknya masih sangat primitif apabila dibandingkan dengan ikan yang kita jumpai saat ini. Nenek moyang reptil pun juga bermunculan di periode Trias ini. Salah satunya adalah Plakodon, yaitu reptil yang hidup di perairan laut dangkal pada Laut Tethys, yaitu laut yang berada di sebelah timur Gondwana dan Laurasia. Ada juga reptil yang hidup di darat maupun di lautan, yang disebut sebagai Triassic Protosaur. Merupakan binatang dengan leher yang panjang. Yang panjang lehernya adalah lebih panjang dari gabungan badan dan ekornya, dengan panjang mencapai 6 meter dan berat mencapai 300 kg. Notosaurus adalah reptil akuatik yang mempunyai panjang 3-4 meter. These reptiles had long, needle-sharp teeth that it used to catch squid and fish. Lengan-lengannya mempunyai bentuk menyerupai pendayung, sehingga memungkinkan hewan ini untuk berenang. Binatang-binatang yang hidup di periode Trias ini dapat dikatakan terbilang cukup aneh bentuknya. Ada yang bentuknya seperti bunglon, dengan lengan yang dapat mencekram kuat, dengan ekor yang panjang. Tapi kepalanya kecil seperti kepala burung, dan bahkan mempunyai paruh. Dan anehnya lagi, mempunyai duri di ujung ekornya. Hewan ini adalah Drepanosaurus. Dan dalam waktu yang lama, paleontologis tidak dapat mengetahui hewan ini termasuk ke dalam golongan hewan apa. Bentuknya memang seperti bunglon, tapi kepalanya tidak ada kesamaan dengan bunglon. Dan yang membuat hal ini menjadi kasus yang menarik adalah fosil bunglon tidak pernah ditemukan hingga 120 juta tahun setelah binatang aneh ini muncul. Dan setelah jangka waktu yang panjang, akhirnya para peneliti menyatakan bahwa binatang ini adalah nenek moyangnya burung. Kayaknya nggak mirip kecuali bagian kepala dan paruhnya. Semakin lama para peneliti melihat Drepanosaurus ini, semakin membuat mereka bingung. Bentuknya seperti reptil, tapi kepalanya seperti burung. Tapi kalau dibilang burung, nggak ada bulunya. Pada tahun 2017, semuanya menjadi lebih jelas. Dengan perkembangan penelitian yang lebih advance, peneliti mendapati bahwa Drepanosaurus tidak mempunyai gendang telinga layaknya seekor burung. Malah lebih menyerupai reptil. Dan setelah penelitian lebih lanjut dengan membandingkan lebih dari 300 fitur anatomi antara Drepanosaurus dengan reptil, para peneliti menyimpulkan bahwa Drepanosaurus merupakan nenek moyangnya reptil. Kalau dipikir-pikir, periode Trias ini adalah periode yang penuh dengan hewan-hewan yang bentuknya aneh seperti ini. Yaitu hewan-hewan gabungan dari hewan-hewan modern sekarang, tapi tidak bisa dikelaskan ke dalam kelompok hewan manapun. Selain Drepanosaurus, Trias menjadi rumah bagi Phytosaurs, yang sangat mudah disalahartikan sebagai buaya. Dan Ichthyosaurus, yaitu merupakan binatang yang bentuknya seperti lumba-lumba, tapi dia sebenarnya adalah reptil. Bahkan seorang saintis asal Inggris pada 12 Februari 2002 mengklaim menemukan fosil muntahan Ichthyosaurus dengan umur 160 juta tahun yang lalu. Muntahan ini adalah muntahan yang dihasilkan oleh Ichthyosaurus yang mengandung sangat banyak belemnites yang telah ia makan. Aneh banget ya, ada fosil muntahan gitu. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, mengapa binatang-binatang yang hidup di periode Trias ini mempunyai bentuk yang aneh? Jawabannya adalah, periode Trias adalah periode di mana kehidupan di dalamnya diapit oleh dua kepunahan massal yang besar. Periode Trias ini mempunyai rentang 52 juta tahun, dan di antaranya terdapat dua kepunahan massal. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa periode ini dimulai dengan 70 hingga 75% musnahnya hewan akibat dari kepunahan massal di akhir Permian. Di sisi lainnya, Trias juga diakhiri dengan kepunahan massal yang memusnahkan lebih dari setengah spesies binatang. Mereka yang bertahan hidup di periode waktu ini pastinya hidup
seperti berada di dunia yang berbeda. Mereka yang hidup di rentang periode ini hampir tidak ada kompetisi kehidupan sama sekali, karena ruang yang besar hanya diisi oleh jumlah hewan dan spesies yang sangat kecil akibat kepunahan massal sebelumnya. Nah, minimnya kompetisi di periode Trias ini dan keadaan pada periode Trias yang sangat berbeda mengharuskan hewan-hewan untuk berevolusi dengan bentuk yang aneh untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi perumpamaannya kalau ada binatang yang hidup di sungai dengan ketersediaan makanan yang cukup, evolusi binatang tersebut akan bergerak secara lambat dibandingkan dengan binatang yang harus menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan kondisi dan ketersediaan makanan. Terlebih lagi, dengan sedikitnya variasi hewan, memungkinkan si hewan untuk hidup di habitat yang berbeda. Lots of niches open up and there's much less competition. There's plenty of room for everyone, and that's when the rate of evolutionary change takes off. Evolusi yang terjadi karena keadaan seperti ini disebut sebagai adaptive radiation dan biasanya terjadi setelah kepunahan massal. Dan inilah yang terjadi dengan hewan-hewan yang hidup di periode Triasik. Sebelum kepunahan massal yang terjadi pada akhir Permian, nenek moyang reptil identik ciri-cirinya dengan reptil yang ada di zaman sekarang. Namun akhirnya berubah karena keadaan pada periode Trias. Pangea mulai berpisah di akhir Triasik. Disinilah awal mula terpisahnya benua Afrika dan Amerika Utara yang bisa kita lihat sekarang ini. Continental drift mulai berkembang sehingga memisahkan antara Gondwana dan Laurasia. Terpecahnya superkontinen ini juga menjadi awal mula terbentuknya lautan Atlantik di zaman ini. Periode Trias ini dimulakan dan diakhiri dengan sebuah kepunahan massal. Reptil-reptil Conodon dan Plakodon pun akhirnya musnah di mass extinction ini. Begitu juga Bivalvia, Ammonoida, Plesiosaurs, dan sedikit Ichthyosaurs. Di akhir periode ini, aktivitas vulkanik menjadi sangat tinggi bersamaan dengan terpecahnya Pangea menghasilkan gas CO2 dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan keadaan global warming yang sangat cepat dan pengasaman lautan dan mengakibatkan kepunahan termasuk binatang-binatang yang memiliki bentuk yang aneh yang telah dijelaskan sebelumnya, yang nantinya akan digantikan dengan kehadiran dinosaurs. Faktanya meskipun binatang-binatang Trias ini digantikan oleh dinosaurs, tapi struktur fisik dari dinosaurs mempunyai kesamaan dengan hewan-hewan yang hidup di Trias. Hal inilah yang disebut sebagai convergent evolution, di mana tekanan pada keadaan alam yang serupa akan menghasilkan karakteristik fisik yang serupa. Hal inilah yang terus berlanjut di sepanjang zaman. Kepunahan massal nantinya akan diikuti oleh inovasi evolusi hasil dari adaptive radiation. Mungkin di setiap zaman akan diawali dan ditutup dengan kepunahan massal. Tidak tertutup kemungkinan di zaman kita pun mungkin akan ditutup juga dengan kejadian yang serupa. Semuanya mungkin akan hilang seperti membalikkan telapak tangan. Dan mungkin saja kita sudah berada di akhir periode tersebut. Kapanpun itu, persiapkan diri. That's all for today. Ada pertanyaan?